semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan analisa terkait artikel yang sudah diberikan oleh dosen kami kepada kami selaku mahasiswa, yaitu kita akan membahas tentang agama sebagai sistem budaya, di mana yang kita kenal agama merupakan sistem budaya. Nah, realita ini mengajak kita untuk berpikir seolah-olah agama dan budaya itu berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan dengan konsep yang berbeda maknanya. Nah, agama yang kita kenal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya sebagai alat untuk membentuk watak dan moral, tetapi juga menentukan filsafat hidup dalam suatu masyarakat. Agama yang hadir bersamaan dengan permulaan sejarah umat manusia. Nah, dalam hal ini realitanya merangsang minat seseorang untuk mengamati dan mempelajari agama tersebut, baik sebagai ajaran yang diturunkan melalui wahyu maupun agama dipandang sebagai suatu bagian dari kebudayaan. Seseorang yang menjadikan agama sebagai sesuatu yang berguna dalam kehidupannya, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat. Kemudian ada juga yang berpandangan bahwa agama memberikan pengaruh yang negatif, di mana agama itu dianggap sebagai ilusi, sebagai hayalan, atau sesuatu yang merusak masyarakat. Nah, dalam hal ini kita akan melihat bahwa orang-orang yang beragama tidak selalu dalam kadar yang sama. Terdapat juga seperti yang kita ketahui ada kaum ateisme. Nah, di mana kaum ini adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap Allah, dan mereka tidak meyakini adanya agama, adanya jalan keselamatan yang kita kenal. Nah, ada batasan dalam memberikan makna terkait agama. Memang sedikit sulit, namun kita akan melihat apa arti kata agama. Kata agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a berarti tidak, dan gama itu berarti kacau. Berarti jika kedua kata ini digabungkan menjadi sesuatu yang tidak kacau, seperti itu. Nah, kekacauan yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang bertentangan dengan moralitas, nilai-nilai kehidupan dan norma yang mengatur kehidupan manusia. Nah, agama ada sebagai jawaban manusia terhadap realita tertinggi secara misterius yang sangat menakutkan, tetapi sekaligus juga mempesona. Nah, dalam keadaan ini manusia tidak hanya berdiam diri, tetapi ia juga memiliki keharusan secara batinnya untuk merespon hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Tuhan untuk menjadi pedoman dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya mengenai budaya. Budaya ini merupakan sesuatu yang berkembang, sesuatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang atau masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun melalui generasi ke generasi. Nah, budaya ini terbentuk dari banyak unsur ya teman-teman. Unsur-unsur yang bisa kita katakan rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, kemudian bahasa, kemudian perkakas, pakaian yang kita gunakan, pakaian suatu daerah tertentu misalnya, kemudian bangunan, kemudian karya seni. Nah, bahasa juga merupakan bagian dari budaya. Nah, karena kita tahu di Indonesia sendiri kita kenal beragam bahasa yang terdapat di suatu bangsa, yaitu salah satunya adalah Indonesia. Nah,
secara tidak sadar, budaya ini kita peroleh dari bagaimana cara kita belajar dari hal-hal yang umum yang dilakukan menjadi suatu kebiasaan untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, agama sebagai sistem budaya merupakan pendekatan dari nilai agama yang cukup sistematis, kemudian dipengaruhi oleh norma, oleh nilai agama yang dianut oleh setiap pemeluknya, seperti itu. Nah, dengan kata lain, agama sebagai sistem budaya berfungsi memberikan pengawasan dan tidak bisa lepas dari sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem perilaku yang mendukung eksistensi agama dalam kehidupan. Nah, sebagai sistem budaya, agama juga dapat didekati melalui norma yang ditentukan dan berlaku pada setiap agama tersebut. Joachim Watch berkata tentang pengaruh agama terhadap budaya manusia yang imaterial, bahwa mitologi hubungan kolektif yang tergantung kepada pemikiran seseorang terhadap Tuhan. Bagaimana dia menghayati dan membayangkan Tuhan, dan terlebih lagi ditegaskan oleh Geertz bahwa wahyu yang membentuk suatu struktur psikologis dalam benak manusia, yang membentuk pandangan hidupnya, yang menjadi sarana individu atau kelompok individu yang mengarahkan tingkah laku mereka. Tetapi juga wahyu ini bukan saja menghasilkan budaya yang imaterial, tetapi juga dalam bentuk seni suara, musik, ya kan, ukiran, bangunan, dan dalam hal ini kita dapat melihat bahwa peradaban manusia memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah, dari peninggalan-peninggalan bersejarah yang kita kenal sebagai sebagai itulah cikal bakal budaya yang ada, seperti itu, yang tidak bisa kita lepaskan dari sejarah perjalanan kehidupan manusia. Nah, sehingga dapat dikatakan agama ini adalah sesuatu yang menggerakkan budaya, seperti itu. Nah, teman-teman, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai artikel ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua agar mengerti sedikit lebih banyak, sekurang-kurangnya, dan ini video yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima